Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Cecilia Beci. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi anemia. Nah, sebelumnya apa sih itu anemia? Anemia adalah kondisi seseorang yang memiliki kadar darah merah atau hemoglobin dengan konsentrasi rendah dalam tubuh. Penyebab anemia antaranya ada pendarahan, adanya kerusakan pada sel darah merah, atau karena produksi sel darah merah pada tubuh tidak cukup banyak, sehingga semua ini menyebabkan kurangnya sel darah merah dalam tubuh dan mengakibatkan kadar Hb pada tubuh menurun, sehingga terjadi anemia. Jika anemia terjadi, akan menyebabkan oksigen menurun karena kurangnya sel darah merah. Pastinya aliran darah ke organ vital dan jaringan pun akan menurun, sehingga oksigen dan nutrisi tidak ditransfer secara adekuat. Dan ini akan mengakibatkan perfusi jaringan tidak efektif. Maka diagnosa keperawatan yang diangkat adalah perfusi perifer tidak efektif. Anemia juga menyebabkan hipoksia, yang mana kadar oksigen pada jaringan tubuh menurun, sehingga suplai oksigen atau natrium ke jaringan menurun dan menimbulkan gangguan pada pengiriman oksigen atau nutrisi pada jaringan tubuh. Ketika pengiriman oksigen pada jaringan tubuh terganggu, ini akan menyebabkan perubahan pembentukan ATP, yang mana energi dihasilkan berkurang fisik menjadi lemah, cepat lelah, lemas, dan pusing. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah intoleransi aktivitas. Dan jika terjadi anemia, ini akan menyebabkan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang menurun, sehingga terjadilah komposisi tubuh dengan cara penekanan pada peningkatan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang, sehingga menimbulkan kerusakan pada sumsum tulang. Di sini saya akan berfokus pada 5 pola pengkajian. Yang pertama, pengkajian pola kesehatan, di mana klien saya ini mengatakan pernah dirawat di rumah sakit Landak. Namun karena tidak ada perubahan, dilanjutkan pengobatan di rumah sakit Antonius. Yang kedua, saya mengkaji nutrisi metabolik, di mana sebelum sakit klien saya ini mengatakan makan teratur 3 kali sehari, 1 porsi penuh, sering makan sayur-sayuran setiap hari. Namun keadaan sejak sakit, klien saya mengatakan jadi kurang nafsu makan, merasa mual dan muntah. Saya juga mengkaji pola eliminasi, di mana keadaan sejak sakit klien saya mengatakan BAB cair dan berwarna kehitaman sedikit berbau. Dalam 1 minggu BAB hanya 2 kali saja. Dan saya mengkaji pola aktivitas dan latihan. Karena keadaan sejak sakit, klien saya mengatakan aktivitasnya terganggu karena merasa batuk dan mual. Saya juga mengkaji pola tidur dan istirahat, di mana klien saya ini sebelum sakit mengatakan tidur dan istirahat sangat cukup. Tidur pukul 9 dan bangun pukul 6. Namun keadaan sejak sakit, klien saya mengatakan pada saat tidur kurang nyenyak akibat rasa nyeri yang ada di kepalanya. Untuk diagnosa keperawatan, di sini saya mengambil 2 diagnosa. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi Hb dan penurunan suplai oksigen, ditandai dengan data subjektif, klien mengatakan pusing, badan lemah, dan gemetaran. Untuk data objektif, klien tampak lelah, konjungtif anemis, bibir pucat, pasien tampak kurus, turgor kulit kurang elastis. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 36, pernafasan 20 kali per menit. Untuk Hb 7,0 gram.
Untuk diagnosa kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, ditandai dengan data subjektif, pasien mengatakan tidak bisa bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari. Data objektif, pasien tampak lemah dan semua aktivitas dibantu oleh keluarga dan perawat. Rencana keperawatan. Diagnosa pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi Hb dan penurunan suplai oksigen. Gejala dan tanda mayor. Untuk data subjektif tidak ada. Untuk data objektif, klien tampak lemah, konjungtif anemis, bibir pucat, pasien tampak kurus, turgor kulit kurang elastis. Tanda-tanda vital: tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 36, pernapasan 20 kali per menit, Hb 7,0 gram. Untuk gejala dan tanda minor, untuk data subjektif, parestesia atau kesemutan, nyeri ekstremitas. Data objektif, klien tampak lemah, konjungtif anemis, bibir pucat, pasien tampak kurus, turgor kulit kurang elastis. Tanda-tanda vital: tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 36, pernafasan 20 kali per menit, Hb 7,0 gram. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan perfusi perifer membaik dengan kriteria hasil: tekanan nadi meningkat, warna kulit pucat menurun, nyeri ekstremitas menurun, kelemahan otot menurun, nekrosis menurun, turgor kulit membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik, tekanan darah arteri rata-rata membaik. Untuk rencana keperawatan, yang pertama observasi, yaitu pemeriksaan sirkulasi perifer. Yang kedua, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi. Yang ketiga, monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstremitas. Untuk terapeutik, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Hindari penekanan atau pemasangan tourniquet pada area yang cedera. Lakukan pencegahan infeksi, lakukan perawatan kaki dan kuku. Untuk edukasi, ajukan olahraga rutin, anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur. Untuk diagnosa yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Gejala dan tanda mayor. Untuk data subjektif, mengeluh lelah. Untuk data objektif, pasien tampak lemah dan semua aktivitas dibantu oleh keluarga dan perawat. Untuk gejala dan tanda minor, data subjektif, dyspnea atau setelah aktivitas merasa tidak nyaman, setelah beraktivitas merasa lelah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan aktivitas dapat berjalan dengan baik dengan kriteria hasil: kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari, meningkatkan kecepatan berjalan, meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas, meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah. Keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas menurun, perasaan lemah menurun, frekuensi nadi membaik. Untuk pelaksanaan keperawatan yang observasi, manajemen energi. 1. Monitor kelelahan fisik dan emosional, memonitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Untuk terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, fasilitas duduk di sisi tempat tidur. Untuk edukasi, ajukan tirah baring, lakukan aktivitas
Secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Untuk implementasi, yang pertama mengkaji keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien. Hasil klien tampak sakit sedang, kesadaran kompas mentis, skala koma, Glasgow motorik 6, bicara 5, membuka mata 4. Pasien sadar penuh. Tanda-tanda vital pagi, tekanan darah 110/60 mmHg, suhu 36, nadi 95 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Pasien terpasang infus RL 500 ml 20 tetes per menit. Mobilitas dan ambulasi dengan bantuan orang lain. Pasien tampak lemah dan pucat. Respon pasien mengatakan semenjak sakit hanya bisa berbaring karena badan terasa lemah, dan pasien mengatakan nafsu makan jadi kurang karena mual. Yang kedua, mengajukan pasien untuk istirahat. Respon pasien tampak mengikuti anjuran yang diberikan. Yang ketiga, pemberian obat injeksi dan oral sesuai resep yang diberikan dokter. Yang keempat, mengkaji keefektifan pemberian obat. Hasil pasien mengatakan lebih baik dari sebelumnya, tapi badan masih merasa lemah dan susah digerakkan. Untuk yang kelima, tanda-tanda vital siang 120/70 mmHg, suhu 36, terpasang infus RL 500 ml 20 tetes per menit. Mobilitas dan ambulasi dengan bantuan orang lain. Pasien tampak lemah dan pucat.